welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan bahas soal tes intelijensia umum ya teman-teman, atau soal TIU pada tes CPNS. Nah, di soal TIU ini kita akan fokus untuk menilai kemampuan tes dalam 3 aspek, yaitu kemampuan numerik atau logika berhitung, kemampuan figural atau penalaran melalui gambar, dan kemampuan verbal atau logika berbahasa. Nah, seperti biasa di sini aku akan kasih 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng, oke? Kalau misalnya teman-teman belum nonton nih part-part yang sebelumnya, kalian bisa cek link juga ya di description box. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel aku ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Saya titik 2 kami sama dengan dia titik 2 adalah, kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi ini termasuk dalam soal tes analogi ya. Tes analogi ini yang bertujuan untuk menemukan hubungan yang khusus atau yang unik dari dua kelompok nih teman-teman. Jadi di dalam tes ini kita membandingkan dua peristiwa yang berbeda dengan mencari persamaan sifat yang mungkin terkandung dalam dua peristiwa tersebut. Jadi kita lihat nih, di sini ada saya titik 2 kami sama dengan dia titik 2 adalah. Nah, untuk pilihannya yang A adalah kamu, yang B kalian, yang C mereka, yang D Anda, dan yang E kita. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Saya adalah kami, dia adalah mereka. Nah, untuk pembahasannya bahwa kata kami adalah bentuk jamak dari kata saya. Maka untuk menentukan jawaban yang tepat harus ditentukan bentuk jamak dari kata dia. Nah, bentuk jamak dari kata dia adalah mereka ya teman-teman. Jika diuraikan dalam kalimat dapat dinyatakan saya adalah bentuk tunggal dari kata kami dan dia adalah bentuk tunggal dari kata mereka gitu ya teman-teman. Jadi ini sifatnya itu adalah bentuk jamaknya. Jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Absolut sama dengan A positif, B abnormal, C keras, D mutlak, E penting. Kita mulai. Stop. Nah, untuk soal nomor 2 ini termasuk dalam tes sinonim ya teman-teman. Bagian dari tes kemampuan verbal, khususnya tes untuk mencari persamaan kata atau padanan arti kata. Jadi kita harus tahu nih, absolut ini sinonimnya atau persamaan katanya apa? Apakah positif, apakah abnormal, apakah keras, apakah mutlak, apakah penting? Nah, jadi untuk jawabannya bahwa absolut ini adalah mutlak ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena absolut ini memiliki makna tidak terbatas atau mutlak dan sepenuhnya. Nah, ini menurut KBBI ya teman-teman. Absolut memiliki makna tidak terbatas, mutlak dan sepenuhnya. Jadi persamaan kata dari kata absolut adalah mutlak. Gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Antipati adalah A apatis, B peduli, C seimbang, D simpati, E acuh. Kita mulai. Stop. Nah, untuk nomor 3 ini adalah soal antonim ya teman-teman. Bagian dari tes kemampuan verbal juga, yaitu mencari kata yang memiliki perlawanan makna atau lawan katanya ya teman-teman. Jadi lawan kata dari antipati atau antonim dari antipati apa teman-teman? Apakah apatis, apakah peduli, seimbang, simpati, atau acuh? Nah, sebelum kita cari antonimnya, kita harus tahu dulu nih apa arti dari antipati ini. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Bahwa antipati adalah rasa ketidaksukaan untuk sesuatu atau seseorang, kebalikan dari kata simpati. Jadi antipati ini antonimnya adalah simpati ya teman-teman, yaitu D.
Nah, dari pilihan jawaban yang ada, simpati ini merupakan kata yang berbunyi mirip dengan soal, sehingga pilihan tersebut dapat dipilih sebagai jawaban yang tepat. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Tes pengelompokan kata: A. Toyota, B. Mercedes, C. Suzuki, D. Honda, E. Xenia. Kita mulai. Stop. Nah, di soal nomor 4 ini termasuk tes pengelompokan kata ya teman-teman. Soal tes pengelompokan kata yang dimana kita harus mengelompokkan kata-kata yang saling berhubungan satu sama lain nih teman-teman. Kita harus kelompokkan mulai dari A sampai E, kata-kata yang mengandung pengertian yang setara. Jadi kalau misalnya satu yang nggak setara, berarti itu jawaban yang tidak tepat dari kelompok yang lainnya. Nah, kita lihat nih, Toyota, Mercedes, Suzuki, Honda, dan Xenia. Nah, ini pasti ada salah satu yang berbeda. Apa itu yang berbeda? Yaitu Xenia. Nah, kenapa Xenia? Kenapa jawabannya E? Karena hubungan yang terdapat pada pilihan jawaban adalah nama-nama produsen mobil. Jadi, Toyota, Mercedes, Suzuki, dan Honda ini adalah nama produsen mobil. Nah, sedangkan Xenia ini bukanlah nama produsen mobil ya teman-teman, melainkan salah satu nama merek mobil, yaitu merek Xenia. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Ketua Pusat Studi Lingkungan atau PSL mengatakan dalam setiap program pengelolaan dan kesehatan lingkungan perlu ditanamkan pendidikan lingkungan sejak dini. Baik pendidikan formal maupun non-formal sangat berpengaruh besar dalam pengelolaan lingkungan. Karena hanya dengan masyarakat terpelajar, masalah lingkungan dapat dipecahkan dengan bijaksana. Gagasan pokok paragraf di atas adalah, kita mulai. Stop. Nah, ini juga termasuk dalam tes kemampuan verbal ya teman-teman, yaitu pemahaman bacaan. Jadi tujuan dari tes pemahaman bacaan ini adalah yang pertama, membaca untuk kita bisa memperoleh rincian atau fakta dari bacaan tersebut. Yang kedua, kita bisa memperoleh ide utamanya apa, gagasan pokok paragraf utamanya itu apa. Yang ketiga, kita bisa mengetahui urutan atau tentang cerita tersebut ya teman-teman. Yang keempat, kita dapat menyimpulkan dan mengelompokkan isi dari cerita tersebut ya teman-teman. Dan yang sekarang ditanya adalah gagasan pokok paragraf di atas. Kita lihat yang A. Program pengelolaan lingkungan. Apakah dalam cerita ada ditanya tentang program pengelolaan lingkungan? Nah, yang ini kita simpan dulu. Yang B, perlunya pengelolaan dan kesehatan lingkungan. Yang C, pentingnya penanaman pendidikan lingkungan. Yang D, peran pendidikan dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang E, pemecahan persoalan lingkungan. Jadi jawaban yang tepat, gagasan pokok utama dalam paragraf di atas itu adalah yang C ya teman-teman. Pentingnya penanaman pendidikan lingkungan. Jadi teman-teman jangan terkecoh untuk membaca semua soalnya ya teman-teman. Di sini harus kita bisa baca dengan satset dengan secara cepat. Kita buat sistem scanningnya supaya tidak memakan waktu yang lama. Ini karena latihan soal, makanya tadi saya baca semuanya ya teman-teman. Nah, untuk gagasan pokok paragraf di nomor 5 ini adalah jawabannya yang C. Untuk pembahasannya bahwa paragraf di samping hanya terdiri atas 2 kalimat. Kalimat yang pertama memuat cakupan yang lebih luas sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat utama. Oleh karena itu, gagasan pokok yang dapat dirumuskan adalah pendidikan lingkungan perlu ditanamkan. Jadi ada di sini di kalimat pertama mengatakan dalam setiap program pengelolaan dan kesehatan lingkungan perlu ditanamkan pendidikan lingkungan sejak dini. Jadi itu yang termasuk dalam gagasan pokok paragraf ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 adalah, kita mulai. Stop.
Nah, di soal nomor 6 ini adalah soal deret angka ya teman-teman. Barisan yang merupakan suatu susunan dalam bilangan yang dibentuk menurut suatu pola urutan tertentu. Jadi di dalam pola deret angka ini teman-teman bisa aja itu dikali, ditambah, dibagi, atau dikurang. Nah, kita lihat nih soal nomor 6. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, semakin ke kanan itu semakin angkanya meningkat ya teman-teman. Kalau angkanya semakin meningkat itu berarti antara ditambah atau dikali ya teman-teman. Karena ini selangnya sangat sedikit teman-teman, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, itu berarti langsung aja kita kalikan ya teman-teman. 2 kita kalikan 2 sama dengan 4, 4 kita kalikan 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32, 32 dikali 2 sama dengan 64, 64 dikali 2 sama dengan 128, 128 dikali 2 berapa itu teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. 128 dikali 2 sama dengan 256. Jadi untuk pembahasannya dikalikan 2 untuk setiap pola yang berada di depannya. Semuanya ini kita kalikan dengan 2 gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Budi adalah seorang pedagang mebel yang menjual kursi lipat dengan harga Rp290.000. Berapakah jumlah uang yang dibayarkan pembeli pada Budi jika kursi lipat itu dijual dengan diskon 20%? Kita mulai. Stop. Nah, kita lihat lagi nih ya teman-teman untuk soalnya. Budi adalah seorang pedagang. Dia menjual kursi lipat dengan harga Rp290.000. Nah, berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan pembeli kepada Budi jika kursi lipat itu dijual Budi dengan diskon 20%? Jadi gampang aja nih ya teman-teman. Jadi langsung aja kita masukkan untuk harga jualnya sama dengan Rp290.000, kita kurangin dengan 20% dikali 290.000. 20% dikali 290.000 itu berapa teman-teman? 5.800.000 ya. 5.800.000 dibagi 100 sama dengan 58.000, berkurang nolnya ya teman-teman. Jadi 290.000 dikurang 58.000 sama dengan 232.000. Dan jawabannya adalah yang E. Jadi ini kita masukkan dulu untuk harga jualnya, kemudian kita kurangkan diskon dikali dengan harga jual. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Semua minuman yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Kita mulai. Stop. Nah, ini termasuk dalam tes penalaran logis ya teman-teman, yang disusun untuk menguji kemampuan kita dalam mengambil serangkaian fakta yang ditampilkan dalam kalimat. Dan kita harus memahami kesimpulan dari kalimat tersebut gitu ya. Nah, ini kita lihat. Semua minuman yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Kita lihat untuk pilihan A, sebagian alkohol memabukkan. Yang B, sebagian alkohol haram. Yang C, semua alkohol memabukkan. Yang D, alkohol tidak haram. Dan yang E, alkohol haram. Nah, kita harus tahu nih kesimpulan dari premis tersebut ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman untuk pembahasannya bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Berarti intinya adalah alkohol adalah minuman yang haram. Atau alkohol adalah haram. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Nah, untuk pembahasannya kita lihat premis satunya semua minuman yang memabukkan adalah haram, premis duanya alkohol adalah minuman yang memabukkan, dan kesimpulannya adalah alkohol yang haram. Next kita lanjut ke soal nomor 9. William selalu mandi setiap hari, kecuali dia sakit. Hari ini William sakit. Kita mulai. Stop.
Nah, ini termasuk dalam soal penalaran analitis ya, teman-teman. Jadi di sini untuk menguji kemampuan daya nalar kita nih, daya logika yang dapat dibagi dalam dua model tes, yaitu model penalaran logis dan model penalaran analitis. Nah, kita lihat nih soalnya ya, teman-teman. William selalu mandi setiap hari kecuali dia sakit. Nah, hari ini William sakit, berarti William tidak mandi. Berarti jawabannya William tidak mandi ya, teman-teman. Nah, ini udah pasti jawabannya adalah yang B. Ini untuk pembahasannya kita lihat, jika William sakit, ia tidak mandi. Karena hari ini William sakit, maka ia tidak mandi. Jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10, soal nomor terakhir. Sebuah bus melaju dengan kecepatan 36 km per jam dan akan menempuh jarak 324 km. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan? Kita mulai. Stop. Nah, ini menceritakan tentang jarak, kecepatan, dan waktu ya, teman-teman. Jadi ini yang ditanya adalah waktunya. Nah, kita langsung masukkan aja nih rumus Jokowi ya, teman-teman. Yaitu waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi kita masukkan aja nih teman-teman, jaraknya itu berapa? Jaraknya adalah 324 km. Kita bagikan dengan kecepatan. Kecepatannya adalah 36 km per jam. Jadi 324 dibagi dengan 36 km per jam sama dengan 9 ya teman-teman. 9 kali 36 sama dengan 324. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk pembahasannya, waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan adalah 324 dibagi 36 jam sama dengan 9 jam. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal tes TIU, tes intelijensi umum pada soal di part yang pertama. Kalau kalian suka silahkan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video, bye-bye.